bangsa yang sedang mengotak-atik segala cara untuk menghentikan perpecahan anak bangsa. Kini ku perintahkan mulai sekarang dan selamanya kalian untuk letakkan senjata. Jika kau cuma ingin dibilang paling jagoan, namun beraninya hanya di kamu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sugeng dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ini mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah masalah yang di sini disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi seperti ini dulur-dulur. Sebenarnya Bima ANF tidak ingin membahas permasalahan ini karena saya rasa penyebab dari permasalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini saya rasa merupakan hal yang sudah lama terjadi dan tidak perlu dibahas lagi dan berulang-ulang. Hanya saja yang di sini membuat saya sedikit kesal. Kenapa ini tidak hanya dilakukan oleh satu oknum dari salah satu organisasi? Tapi hampir semua melakukannya. Walaupun tidak semua terlibat, namun menurut saya ini sudah keterlaluan. Kemarin pertama kali saya dikirimi foto yang diedit, yang di situ terpampang foto Kang Mas Imam Kusupangat dan Baharjo Utomo, dibuat seperti adegan bugil. Yang kedua, saya mendapat kiriman dari dulur KSP juga, di mana di situ adalah foto Raden Totong Kim Darto dibuat dengan foto bugil. Yang terakhir, foto Gus Maksum dicoret dengan live streaming. Seakan-akan di sini merupakan tantangan bagi dulur-dulur Pagar Nusa bahwa ini loh, guru besarmu aku silang, aku coret. Monggo kalau berani, ayo kita COD-an, kita ketemuan. Apakah oknum-oknum ini tidak pernah makan bangku pengajian, atau nggak pernah minimal dia baca Iqra di TPA, sehingga dia tidak pernah mendengarkan tausiah atau mauidhah hasanah dari seorang kiai atau dari seorang ustadz atau dari seorang ustazah? Orang yang sudah meninggal diperbincangkan saja itu tidak boleh, sekalipun dia memang benar-benar salah. Tapi ini foto guru besar diedit, bahkan tidak tanggung-tanggung editannya, dibikin bugil, dicoret-coret, dikata-katain melalui captionnya. Orang yang sudah meninggal, yang tidak bersalah saja, ini tidak boleh diperbincangkan. Istilahnya dirasani. Nah ini beliau sudah meninggal, yang beliau ini tidak memiliki kesalahan dengan kita para generasi muda. Itu malah diedit semacam ini. Ini otaknya di mana, ya kan? Saya tidak memungkiri dulu. Beliau yang di sini mungkin dibenci oleh para oknum ini. Setiap selesai sholat pasti selalu saya kirim Al-Fatihah. Bukan karena saya ingin mendapatkan apa dari mereka, atau dari pengikut-pengikut mereka atau anggota mereka, dari KSPI, dari Pagar Nusa atau dari Esa Winongo. Tapi karena saya merasa bersyukur memiliki jawara-jawara seperti beliau yang mau merelakan sebagian hidupnya untuk menghidupkan budaya luhur kita, luhur bangsa. Kita semua tinggal meneruskan. Kenapa kita warnai dunia pencaksilat ini dengan pertikaian seperti ini dulur-dulur? Kalau memang suka berantem ya monggo silakan.
Tapi jangan sampai Anda memprovokasi seperti ini. Yang jelas pasti di sini akan melibatkan saudara-saudara Anda yang nanti. Ya Allah, mau sampai kapan kita mau dipecah belah seperti ini? Miris dulu, miris. Kenapa masih ada ya di tahun 2021 oknum-oknum yang memiliki SDM rendah seperti ini, yang memiliki wawasan sempit, yang dia merasa organisasinya adalah organisasi yang paling besar. Ingat dulu, organisasi kita bisa sebesar ini itu tidak secara instan. Dulu zaman beliau mendirikan organisasi dan perguruan ini, itu sangat minoritas sekali, bahkan sampai sembunyi-sembunyi dalam latihan. Tapi setelah kita merasakan nikmatnya, ketika organisasi kita besar, anggota atau saudara-saudara kita banyak, kenapa kita manfaatkan saudara-saudara kita tidak dalam hal kebaikan, namun dalam hal keburukan? Seperti contoh, kita memprovokasi saudara kita untuk memusuhi saudara yang lain, organisasi yang lain, perguruan yang lain. Saya rasa tidak hanya saya saja, banyak sekali orang-orang yang miris dengan hal-hal semacam ini. Contoh, editan foto semacam ini. Ya Allah, apa salah mereka ya kan? Seperti contoh, mungkin saya orang yang terhati. Kalau memang saya tidak suka dengan Pagar Nusa atau dengan KS, ya udah, nggak usah berteman dengan mereka. Simple. Kenapa harus kita memusuhi mereka? Apa salah mereka? Ingat dulu, kita di dunia ini hidup hanya sekali. Jangan sampai kita membuat sebuah dosa jariah yang di sana nanti akan mengalir terus dosa-dosa kita hingga kita mati, hingga kita dibawa ke padang mahsyar, hingga kita diadili. Kita akan selama-lamanya di dalam neraka karena dosa-dosa jariah yang kita perbuat. Dan pencak silat kita, organisasi kita, itu tidak akan kita bawa mati. Beliau, para pendahulu inilah yang sudah merasakan. Sekalipun mereka ini adalah guru besar, sekalipun mereka ini adalah penerus dan ketua umum sekalipun, setelah mereka mati, hanya sehelai kain yang mereka gunakan, bukan seragam mereka, bukan atribut mereka, bukan lambang mereka. Dan mereka tidak akan pernah ditanyakan, apa jasamu untuk organisasi? Namun satu hal yang akan dipertanyakan, apa tanggung jawabmu atas dengan ajaran yang telah kamu ajarkan kepada anggota-anggotamu? Memang organisasi tidak dibawa mati, tapi amalan yang Anda lakukan dengan menggunakan organisasi tersebut akan dipertanggungjawabkan. Jadi sebisa mungkin apapun yang telah diberikan pelatih kepada kita, maupun jelek maupun baik, asalkan kita mau mengaplikasikannya dengan kebaikan, menerapkannya dengan kebaikan, insya Allah itu akan menjadi amal jariah buat kita. Tapi apabila hal semacam ini dilakukan, ngedit foto seperti ini, nanti pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti dulu. Kalaupun di dunia selamat. Tapi kalau Allah berkehendak lain, di dunia Anda ketemu dengan oknum tersebut, Anda ketemu dengan anggota-anggota yang bersangkutan, Anda lihat saja apa yang terjadi. Tanda tangan di atas materai itu masih mending. Apabila Anda nyawanya melayang, tidak ada kesempatan Anda untuk bertobat atau meminta maaf. Kalau saya pribadi, terus terang, saya akan memaafkan oknum-oknum yang telah melakukan hal ini kepada organisasi saya, yang telah mendolimi saudara saya, tapi tidak tahu saudara saya yang lain. Begitu juga dengan dulur-dulur KSP atau Pagar Nusa mungkin yang bersangkutan. Tidak semuanya bisa sumeleh hatinya.
Mungkin sebagian dari mereka bisa memaafkan, tapi mungkin sebagian yang lain kita tidak tahu. Jadi buat dulur-dulurku, kesimpulan dari video ini, harapan kita semoga tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi hal semacam ini. Terutama bisa kita lihat di grup-grup rasis seperti itu ya. Semoga oknumnya semakin berkurang, jangan sampai bertambah lagi. Karena kita yang di sini memperjuangkan sebuah perdamaian, terutama di perantauan, yang kita lihat bukan lambang, adalah sama-sama orang yang memperjuangkan sebuah rupiah, orang yang mencari nafkah di perantauan ini. Kita menjalin kerukunan, kita berusaha menunjukkan sebuah contoh bahwa ini loh yang benar seperti ini. Tapi mereka mungkin yang di daerah, yang memiliki massa banyak, memiliki teman atau anggota banyak, seenak-enaknya mereka memanfaatkan saudara-saudara mereka sebagai tameng, mengadu domba saudara mereka dengan organisasi yang lain. Semoga tidak terulang lagi, dan semoga hal ini cepat diusut dan pelakunya cepat ketemu, karena kita miris. Oknum-oknum semacam ini harus diberi pelajaran, karena apabila diteruskan seperti ini akan memancing oknum-oknum yang baru, sehingga dunia pencaksilat akan kembali memanas dan pasti akan memakan korban lagi, dulur-dulur. Semoga tidak terjadi. Naudzubillah min dzalik. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF. Sampai jumpa di video NF yang selanjutnya. Salam bersaudara. Coba bayangkan bila 4 pilar bersatu, dan semua yang berselisih akhirnya bersatu. Takkan ada lagi yang tersakiti, dan akan tercipta perdamaian abadi. Coba bayangkan bila 4 pilar bersatu, dan semua yang berselisih akhirnya bersatu. Takkan ada lagi yang tersakiti, dan akan tercipta perdamaian abadi. Izinku ucap salam persaudaraan dari Kubu Mantara, Astra atau Jakarta, yang sedang mengotak-atik segala cara untuk menghentikan perpecahan anak bangsa. Kini ku perintahkan mulai sekarang dan selamanya kalian untuk letakkan senjata. Jika kau cuma ingin dibilang paling jagoan, namun beraninya hanya di kamu saja.